tahu Yesus ada di pihak kita. Dan Yesus yang akan membuat kita sembuh, Yesus yang akan membuat kita berkemenangan, Yesus yang membuat kita bersukacita, dan Yesus membuat kita berpengharapan. Amin saudara. Hari ini saya mau sharing tentang sebuah ayat di Matius 7 ayat 7 sampai 11. Kita akan baca saudara. Matius 7 ayat 7 sampai 11 berkata seperti ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan tidak akan menyuruh kita untuk meminta kalau dia tidak punya. Tuhan tidak akan menyuruh kita untuk mengetok pintu kalau dia sudah tahu. Ketok nak, pasti dibukakan. Ketika anak saya ulang tahun, saya akan tanya kepada dia, minta apa? Ketika saya ngomong minta apa? Saya tahu, saya punya kekuatan untuk memberikan dia hadiah itu. Amin saudara. Tuhan mengatakan, cari nak. Karena dialah Alfa dan Omega. Dia tahu, pasti ada, pasti mendapatkan. Ayat ini berkata, minta, maka engkau akan diberi. Cari, maka engkau akan mendapat. Ketok, maka pintu akan terbuka buat hidupmu. Dia Tuhan yang sangat luar biasa. Dan dia tidak pernah berkata bohong. Karena dia berkata, ini yang akan menjadi ketetapanku. Di dalam perjanjian lama saudara, kita mau buka di Yakobus. Sebentar saudara. Di Yakobus firman Tuhan berkata di Matius 7, cari nak, maka akan mendapat. Di dalam perjanjian lama, Tuhan seringkali menetapkan sesuatu yang tidak bisa diubah. Betul saudara? Di dalam perjanjian lama seringkali kita melihat Tuhan yang, wah kok kejam ya. Sedikit-sedikit menghukum. Sodom dan Gomora dihukum. Yakobus 4 ayat 42. Hari ini kita masih ada di dalam masa-masa Yom Kippur, saudara. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke masa Sukot. Dan kita harus minta ketetapan Tuhan. Dan mencari ketetapan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita nggak bisa memintanya lagi, itu bahaya saudara. Itu bahaya. Saudara tahu, Yerobeam ditetapkan Tuhan untuk menjadi raja kepada 10 suku bangsa Israel. Betul saudara? Ingat? Dia satu-satunya raja Israel
yang ditetapkan Tuhan seperti Daud. Di 1 Raja-Raja 11 ayat 37 sampai 38 berkata seperti ini. Maka engkau ini akan kuambil supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Kita tahu Yerobeam tidak pernah finish strong. Bahkan Tuhan berkata seperti dosa Yerobeam. Dan hari itu Tuhan berkata ketetapan, kalau engkau mengikuti jalan-jalanku, engkau akan seperti Daud. Dan hari itu ketika Yerobeam menerima firman itu, Yerobeam menerima janji itu, Yerobeam menjadi orang yang berbeda. Bukan berbeda semakin baik, tapi dia semakin tidak baik. Dan hari itu ketetapan Tuhan berubah atas hidupnya. Artinya apa? Ketetapan Tuhan itu bisa berubah, saudara. Seperti yang Ibu Nani pernah ngomong, jatah berkat itu bisa berpindah. Hati-hati, saudara. Ketika kita enggak seperti yang jalannya Tuhan, hati-hati. Enggak serta-merta hari itu Yerobeam dipindahkan kekuasaannya. Enggak, pelan-pelan dipindahkan, pelan-pelan dipindahkan. Dan hari itu Yerobeam adalah orang yang luar biasa. Punya janji Tuhan, punya ketetapan Tuhan, tapi dia enggak punya takut akan Tuhan. Dia enggak seperti Daud. Dia pengen punya tabut sendiri. Dia takut dengan Rehabeam anak Salomo. Wah, tabutnya ada di sana. Dan dia bikin yang namanya berhala sendiri dalam hidupnya. Dan pada akhirnya kehancuran yang dia terima. Amin, saudara. Itu yang Alkitab ngomong. Kita mau buka lagi yang nyambung yang tadi. Karena saya kehilangan catatan saya, saudara. Yakobus 4 ayat 12. Yakobus 4 ayat 12 berkata, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa. Dia yang berkuasa itu siapa? Yesus. Menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Kita mau baca yang A sekali lagi. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Hanya Tuhan yang bisa menetapkan hidup saudara. Hanya Tuhan. Dan di masa Yom Kippur ini, kita minta sekali lagi penetapan Tuhan atas keluarga kita. Kita minta sekali lagi penetapan, penaungan Tuhan atas pekerjaan, bisnis kita. Hari itu, Yerobeam, dia melakukan yang salah di hadapan Tuhan. Tuhan kasih kesempatan buat Yerobeam, sangat-sangat dikasih kesempatan. Saudara bisa baca kehidupan tentang Yerobeam. Berkali-kali Nabi Tuhan datang ke Yerobeam untuk kembali. Tapi Yerobeam tidak pernah menanggapinya.
bahkan menghukum nabi itu. Di dalam kehidupan kita, di dalam perjanjian baru, Tuhan ngomong, mintalah maka akan diberi. Carilah maka akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Artinya apa? Hidup kita gak lepas dari kesalahan. Hidup kita gak lepas dari yang namanya dosa. Tapi Tuhan ngomong, minta lagi perkenanan. Minta lagi yang namanya kemurahan. Kalau hari ini kita belum memintanya, mari kita minta. Dari kecil saya sudah berdoa untuk anak saya. Minta apa? Minta pasangan yang dari Tuhan. Minta jodoh yang dari Tuhan. Saya selalu berdoa dengan istri saya, berdoa untuk anak-anak saya. Minta jalan-jalan Tuhan ditetapkan atas hidup anak-anak saya. Seringkali kita orang tua, kita mengatakan, uslah mengalir saja, mengalir. Tapi itu firman Tuhan berkata, minta, cari, ketok. Hari ini, saya dan istri saya, minta juga sahabat-sahabat yang baik buat anak-anak saya. Minta kehidupan yang lebih baik buat anak-anak saya. Ini beda dengan firman, ayo jangan minta, bersyukur aja. Oke, ada saatnya. Karena mengucap syukur itu adalah membuka keran iman dalam hidup kita. Tapi ada firmannya, minta. Minta keluargamu diberi anugerah. Minta anak-anakmu kembali. Minta yang hilang itu kembali. Amin saudara. Mungkin seringkali kita sudah bosan untuk meminta. Tapi hari ini firman Tuhan ngomong. Minta ketetapan Tuhan sekali lagi atas hidupmu. Biar di tahun yang baru ini. Yang terjadi adalah ketetapan Tuhan. Ada ayat berkata ini. Pengkhotbah 9 ayat 11. Pengkhotbah 9 ayat 11 berkata. Pengkhotbah 9. Lalu aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Dalam bahasa Inggris terjemahannya. Karena waktu dan kesempatan dialami mereka semuanya. Kesempatan dialami oleh setiap kita. Seringkali orang ngomong, ya dia orang kaya, dia terima warisan banyak, jadi dia hidupnya tenang. Tapi hari ini, bukan minta sama orang tua, bukan minta sama orang lain, tapi minta sama Tuhan. Minta ketetapan yang baru dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Kok orang cepat kok gak menang? Orang kuat belum tentu menang. Betul saudara? Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Dulu waktu saya sekolah, teman saya ada yang selalu ranking 1. Selalu ranking 1. Dari saya SD sampai saya SMA, itu satu sekolah sama saya. Selalu ranking 1 anak ini. Hari ini kehidupannya sih oke. Sangat oke. Tapi kalau saya bandingkan rata-rata, di antara teman-teman saya, yang paling berhasil hari ini,
di angkatan saya yang nakal. Yang main motor-motoran sama saya itu loh. Yang nakalnya kalau dulu orang ngomong, oh kayak setan. Sering masuk buku kasus bareng-bareng sama saya. Kayak. Nah yang paling pinter itu, ya gak miskin sih. Tapi kerja sama orang. Jadi pembukuan. Gajinya lumayan. Tapi yang paling berhasil di antara angkatan saya saat ini loh ya. Itu yang paling nakal itu loh. Paling ngomporin, paling motor-motoran. Motornya dulu sama aja saya ereking. Kalau balapan sama saya, itu paling berhasil. Firman Tuhan digenapi saudara. Bukan yang paling berhikmat. Tapi waktu dan kesempatan. Itu dunia. Dan itu kenyataan. Hari-hari ini kita punya Tuhan yang luar biasa. Bukan cuma kita minta dan minta. Tapi kita minta kepada Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Ayat yang terakhir. Pengkhotbah 2 ayat 26. Pengkhotbah 2 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenannya, dikenan Allah. Ini pun sia-sia dan usaha menjaring. Jelas saudara? Orang berdosa ditugasi untuk menimbun. Tapi orang yang dikenan Tuhan. Orang yang dikenan Tuhan akan mendapatkannya. Amin. Kita bersusah-susah payah. Dari pagi sampai malam mungkin kerja terus. Gak berhenti-berhenti. Tapi ketika kita gak nempel sama Tuhan, kekayaan itu seperti uap loh saudara. Saudara tahu kan, uang itu diibaratkan seperti air. Air itu alirannya deras. Air itu kalau didiamkan menguap. Betul. Tapi firman Tuhan, kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Hari ini, minta sekali lagi penetapan Tuhan buat hari raya Sukot ini. Minta penetapan Tuhan di Yom Kippur ini. Biar diperdamaikan dengan Tuhan. Setiap kita yang hilang akan kembali. Yang jauh akan mendekat. Dan saya percaya segala sesuatu yang dicuri iblis di dalam masa pandemi ini akan dikembalikan 100 kali ganda dalam hidup kita. Saya tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang buat hidup kita. Tapi saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang memelihara hidup kita. Mazmur 23 ayat berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan hidupku. Amin. Apa yang dicuri iblis, apa yang dihancurkan iblis, Tuhan kembali. Amin. Ketetapan Tuhan tidak bisa diubahkan oleh manusia. Seperti Yakobus 4 ayat 12 tadi. Dia Tuhan yang sanggup mengubahkan kutuk jadi berkat. Amin. Mari kita akan berdoa saat ini. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketetapan-Mu itu Tuhan yang kami inginkan. Dan kami sangat percaya Tuhan. Tahun 5782 ini Tuhan. Ketetapan-Mu Tuhan
yang jadi atas hidup kami. Engkau yang menetapkan destiny kami. Sekali lagi Tuhan, buat keluarga kami, buat anak-anak kami, buat istri kami, buat suami kami, buat cucu kami, buat keluarga kami. Mari tetapkan Tuhan. Kami minta di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Tetapkan Tuhan. Biar kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi Tuhan atas hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan. Perjanjian-Mu ya dan amin atas hidup kami. Kalau kami sebentar mau pengurapan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Pengurapan yang baru Tuhan. Kau turunkan buat setiap kami umat-Mu. Kami akan mengurapi hidup kami. Dengan minyak yang baru. Dengan anggur yang baru Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Apa yang kami oleskan ini Tuhan. Menjadi suatu ketetapan yang baru dalam hidup kami. Kami sudah dengar firman-Mu. Dan kami percaya. Ketetapan Tuhan terjadi atas hidup kami. Telinga kami Tuhan. Telinga yang mendengar suara-Mu. Mulut kami adalah mulut yang mengucapkan firman-Mu. Mata kami adalah mata yang tajam. Mata yang melihat peluang. Mata yang melihat segala sesuatu yang ingin Kau tunjukkan. Dan setiap ketidakpercayaan kami, ketegar-tengkukan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berkata, hati ini, hati yang lembut, hati yang siap untuk menerima apa yang Kau mau. Dan kami percaya, hati yang mau diubahkan hari demi hari seperti hati Yesus. Dan tangan ini Tuhan, tangan yang dipenuhi dengan susu dan madu. Tangan yang menjadikan apa yang kami pegang menjadi besar. Dan kami katakan Tuhan, tangan yang terampil, tangan yang kreatif, tangan yang menolong banyak orang, tangan yang merangkul banyak orang. Dan kami percaya Tuhan, tangan inilah tangan berkat. Dan kami juga berdoa Tuhan, kaki kami Tuhan, kaki yang menurut apa yang Kau inginkan, seperti kaki rusa. Kaki akan membawa kami ke gunung-gunung yang terlalu tinggi dalam hidup kami. Tapi Engkau akan membuat kami menundukkan setiap gunung-gunung itu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dan kami percaya Tuhan, ketetapan-Mu Tuhan terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.